Halo para bosku, kembali lagi di channel Dapian Novel. Langsung saja kita akan melanjutkan cerita Dr. Jenius Alexei bab 5359. Dan pada saat ini di Aula Suan Yijung, plakat giok yang awalnya diabadikan untuk leluhur selama puluhan ribu tahun telah kehilangan kilaunya. Murid Suan Yi yang sedang membersihkan aula leluhur memperhatikan sesuatu yang aneh, dan ketika dia melihat kartu giok yang telah terjadi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Detik berikutnya itu bergulir dan merangkak ke satu arah. Kartu ada di orang-orang dan cahaya akan binasa dan orang-orang akan binasa. Namun itu adalah leluhur Suan Yi yang telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan telah mencapai tahap tengah alam Tajihen. Ketika kepala Suan Yi mendengar laporan muridnya, dia jelas juga terkejut dan dia melangkah ke dalam kehampaan dan langsung pergi ke gua Suan Ming. Saya melihat harta karun yang dianggap sebagai model oleh para leluhur. Pada saat ini, bulu di sekitar mulutnya masih sedikit berlumuran darah dan dia tidur nyenyak di bawah formasi besar. Kerangka di sampingnya adalah leluhur Suan Yi. Leluhur tua? Suara sedih datang dari pintu kepala Suan Yi dan teriakan yang menusuk hati bergema di seluruh pintu Suan Yi. Hal jahat yang menghancurkan sekolah Suan Yi saya. Sekolah Suan Yi saya telah disembunyikan dari dunia selama bertahun-tahun, hanya untuk menunggu sampai suatu hari ketika tahu dari surga mereda dan bangkit. Tapi sekarang jalan surga sudah mulai memudar, tetapi leluhur telah jatuh. Apa yang harus saya lakukan? Kepala Suan Yi berada dalam kekecauan untuk sementara waktu. Tanpa perlindungan leluhur, mereka misterius, dan setelah tahu surga mereda, tidakkah mereka akan membiarkan paksi lain di wilayah surga dan manusia yang mengurusnya? Dia melirik Xiao Huang dengan wajah marah. Dengan susunan 5 partai dan 5 elemen yang menjaganya, itu tidak bisa menerobos untuk sementara waktu. Pada saat ini, hal-hal di sekte harus ditangani terlebih dahulu. Dalam sekejap, seluruh gua Suan Ming meletus dengan kecemerlangan menyilaukan yang mencapai langit malam seperti siang. Seperti berdirinya Suan Yimen, visi semacam ini hanya muncul 3 kali. Tetapi setiap kali ada cara besar di dalam sekte. Suan Yunxi jelas merasakan sesuatu dan melihat ke arah gua Suan Ming dengan beberapa keraguan. Mungkinkah kakek dalam bahaya? Segera sosoknya menghilang di tempat. Alexei bersandar di sofa samping dan tidak mengikuti Suan Yunxi ke gua Suan Ming. Sebagai gantinya dia perlahan bangkit dan berjalan ke arah kepala Suan Yi. Dia ingin mencari tahu apakah ada cara untuk memecahkan susunan 5 elemen 5 pihak. Pada saat yang sama, di atas aula utama, suasananya sangat bermartabat. Master Sekte, jangan khawatir, Anda harus lebih tenang saat ini. Para tetua Suan Men mengepung Master Sekte dengan wajah sedih. Bagaimana mungkin kamu tidak terburu-buru? Leluhur itu seperti Dinghai Setihen Suan Yi saya. Pada saat ini bagaimana perseteruan Suan Yi saya dapat dihindari? Suan Yi bergantung pada leluhur Suan Yi, dan setiap kali dia lahir dia adalah dunia, menghancurkan prestise. Saya tidak tahu berapa banyak permusuhan yang ada. Tuan, perseteruan itu baik-baik saja untuk saat ini, belum terungkap saat ini, dan pintu Suan Yi saya telah ditutup selama bertahun-tahun karena tidak akan mendapatkan berita untuk sementara waktu. Dan sekarang yang paling penting adalah bagaimana caranya berurusan dengan hal jahat itu. Kepala Suan Yi dengan cahaya ganas di matanya. Dia awalnya mengira itu adalah peluang besar, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bencana. Itu harus dihancurkan selamanya. Ya, kita tidak bisa menyimpannya untuk menyakiti kita. Pada saat ini, Alexei tergantung di atas langit. Pada saat ini, Alexei tergantung di atas langit, matanya tertutup, jiwanya berubah. Kekuatan-kekuatan jiwa dan indera spiritual telah mencapai puncak. Leluhur Suan Yi telah jatuh dan formasi Suan Yi sedikit melemah. Ditambah dengan kekacauan Suan Yi saat ini, Alexei secara alami dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya dalam keadaan ekstrimnya. Dan suara aula mencapai telinganya. Senyum muncul di wajah acuh tak acuh Alexei. Kamu seharusnya tidak pernah melakukannya. Kamu hanya harus menembak Xiao Huang. Kepala Suan Yi di aula secara alami tidak tahu bahwa Alexei ada di langit. Dia sangat bingung. Pada saat ini, dia menurunkan tangannya setelah berjalan beberapa langkah. Sepertinya dia telah membuat tekad besar. Gunakan Suan Yi untuk menghancurkan formasi ilahi. Hah? Master Sekte, formasi ini membutuhkan pengorbanan para murid. Kekuatannya tidak terukur. Tolong pikirkan 2 kali. Kepala wajah Suan Yi berat.
Ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh sekte Xuanyi. Binatang itu sepenuhnya dihancurkan, dan ketika memulihkan basis kultivasinya dan mendapat restu dari basis kultivasi leluhur, seluruh sekte Xuanyi sedang menunggu untuk binasa di sini. Serahkan pesananku. Sebuah selip batu giok besar muncul dari udara tipis. Segera blokir gerbang gunung dan jangan masuk atau pergi tanpa izin selama 100 tahun. Leluhur Xuanyi meninggal dan orang-orang dari keluarga bernama Xuanyi dikorbankan dan dilayani. Saat kata-kata itu jatuh, karakter besar terbentuk di selip giok yang jatuh langsung ke seluruh pegunungan Xuanyi. Semua orang di keluarga Xuan melihat perintah master sekte ini pada saat yang sama. Leluhur meninggal. Ketika bagaimana bisa? Siapa yang bisa menyakiti leluhur di seluruh sekte Xuanyi? Orang-orang panik ini dan semua orang memiliki ekspresi gugup di wajah mereka, seolah-olah mereka yang akan mati berikutnya. Master sekte butuh banyak persiapan untuk menyiapkan arah ilahi pemusnahan Xuanyi. Selama periode waktu ini, hal jahat harus para tetua telah melihatnya di Gua Xuanming, tetapi tidak ada yang berani melakukannya, menyentuhnya, yang membuat leluhur jatuh sedikit kuning. Bahkan jika itu terlihat seperti tidur yang tidak berbahaya, orang-orang sangat takut dengan kilau merah dan birunya. Ini awalnya waktu terlemah ketika menerobos, dan saat ini secara paksa melahap para leluhur. Saat ini 5 sisi formasi 5 elemen sudah cukup untuk menjebaknya, tetapi kita harus mempercepat persiapan dan kita tidak boleh menunda pemulihannya. Jika Anda memanfaatkan formasi dewa penghancur Xuanyi, Anda harus menggunakan setengah dari sutra hati Xuantian asli yang dipertahankan oleh gadis surgawi tertinggi dan menggunakan kekuatan atasan tertinggi untuk menghancurkan roh primordialnya. Kepala Xuanyi mengangguk. Pada saat ini dia sudah berpikir bahwa jika dia menyia-nyiakan setengah dari sutra hati Xuantian, dia tidak bisa melepaskannya. Juga Dewi, mungkinkah ini juga tata letak Tuan sebelumnya reinkarnasi? Di atas langit, Alexei menyipit dan hatinya samar-samar khawatir. Jika ada sebab dan akibat dari Dewi, maka situasi Xiao Huang tidak optimis. Pada saat ini, Xuan Yunxi sedang duduk di pintu Xuanyi istana, wajahnya kesepian dan sedih. Kakek adalah satu-satunya kerabatnya. Meskipun dia kadang-kadang keras kepadanya, dia tidak pernah menyalahkan kakeknya. Tetapi pada saat ini, kakeknya benar-benar mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa yang super nyata pembangkit tenaga listrik akan mati begitu tiba-tiba. Bahkan pada saat ini, dia merasa itu adalah mimpi. Alexei jelas memperhatikan Xuan Yunxi dan melihat penampilannya. Meskipun leluhur Xuanyi bersalah, cucunya tidak bersalah. Tidak ada lagi keraguan. Alexei menghilang di atas langit dan datang ke Xuanyi di sisi Yunxi. Alexei benar-benar tidak dapat menemukan alasan lain untuk menghiburnya. Bagaimanapun leluhur meninggal karena keserakahannya sendiri. Saya pikir kakek akan tinggal bersama saya untuk waktu yang lama. Tapi aku tidak menyangka kakek pergi seperti ini. Beberapa tetua memberitahu saya sesuatu. Tuan, saya benar-benar ingin menjadi orang yang berkorban, tetapi saya tidak berani. Apakah itu tidak berguna? Kata Xuanyi sedih. Dia terobsesi dengan kultivasi dan telah tidak pernah berbakti kepada kakeknya. Alexei memikirkan sesuatu dan berkata, kamu tidak perlu terlalu sedih. Aku bukan dari keluarga Xuanmu. Lebih baik aku melakukan pengorbanan ini. Itu juga hal terakhir yang harus dilakukan untuk kakekmu. Mata berkabut Xuan Yishui tiba-tiba menatap Alexei. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa tuannya tiba-tiba berkorban untuk kakeknya. Ini akan mati. Berapa lama Master Kunci datang ke Xuanyi? Mengapa dia punya ide seperti itu? Dia bahkan berpikir bahwa Alexei sedang bercanda. Namun mata Alexei sangat serius. Klan Xuanyi Anda menderita bencana ini, dan saya memasuki klan Xuanyi Anda saat ini. Saya pikir semuanya karena sebab dan akibat. Selain itu, saya adalah cucu menantu yang diakui oleh leluhur Xuanyi. Bukankah begitu? Masuk akal bagiku untuk datang. Alexei memandang Xuan Yunxi sambil tersenyum. Pada saat ini wajahnya tidak terpengaruh oleh lelucon Alexei sama sekali. Matanya sangat rumit dan itu di luar ketenangan yang seharusnya dia miliki di umurnya. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin? Apakah Anda tidak bodoh? Atau apakah Anda pikir pengorbanan Anda adalah permainan anak-anak? Apakah Anda pikir Anda bisa bertahan? Alexei tersenyum sedikit. Pengorbanan hanyalah sebuah upacara. Bagaimana jika saya benar-benar bertahan? Sehari kemudian, dentang. Lonceng yang menjerit terdengar di seluruh Xuanyimen.
Xuan Yunxi mengenakan jubah putih polos berdiri di depan lapangan Xuan Dao ini. Alexia berdiri di sampingnya berpakaian seperti murid Xuan. Xuan Yunjan yang tidak jauh memandang keduanya dengan pandangan scan predoede. Selama bertahun-tahun dia ditekan oleh Xuan Yunxi di mana-mana. Leluhurnya meninggal. Orang yang paling terhormat di seluruh keluarga Xuan adalah ayahnya. Sebagai gantinya, kita harus melihat bagaimana Xuan Yunxi akan menangani dirinya sendiri atas nama tuan muda dan kakak muda senior saat ini. Ming Li, semua orang di keluarga Xuan meneriakkan formasi kelahiran kembali. Yunxi, kamu adalah satu-satunya cucu dari leluhur. Terserah kamu untuk memilih orang yang akan dikorbankan. Kepala Xuan Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Nadanya penuh dengan ingatan akan leluhur dan dia menatap Xuan dengan tatapan kejam. Wajah yang baik Yunxi. Pada saat ini, ekspresi banyak murid sulit untuk dilihat secara ekstrim. Dia bahkan ingin menundukkan kepalanya ke tanah karena takut dipilih oleh Xuan Yunxi. Namun, Alexia tidak menunggu Xuan Yunxi untuk berbicara dan memimpin dengan mengatakan, sebab dan akibat, karena saya adalah Xuan yang dibawa oleh leluhur saya harus berkorban. Setelah berpikir sejenak, Alexia merasa bahwa ini adalah satu-satunya dapat dibenarkan untuk melihat kesempatan Xiao Huang, dan dia dapat berkorban untuk menghindari menyakiti Xiao Huang yang dapat digambarkan sebagai membunuh dua burung dengan satu batu. Kamu ingin berkorban? Kepala Xuan Yi jelas tidak berharap Alexia berdiri saat ini. Dia juga sangat terkejut saat ini. Pemuda yang dibawa kembali dari leluhurnya ini tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia seperti leluhur lama, persahabatan yang dalam. Ya, saya menawarkan pengorbanan secara sukarela. Alexia mengangguk. Wajahnya yang acuh tak acuh penuh dengan kejujuran dan keterus-terangan. Xuan Yunjan yang tidak jauh sangat gembira ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia awalnya khawatir bahwa orang yang tidak tahu detail ini ditemukan oleh leluhur untuk melindungi Xuan Yunxi. Sekarang dia ingin mengambil inisiatif untuk berkorban yang sangat bagus. Kamu? Xuan Yunxi memandang Alexia tanpa daya. Dia berpikir bahwa tuannya bercanda hanya untuk membuatnya bahagia. Tetapi saat ini di depan begitu banyak orang, begitu janji dibuat tidak ada cara untuk kembali. Karena kamu memiliki bakti seperti ini, maka terserah kamu untuk berkorban. Kepala Xuan Yi menghela napas, dan ketika dia melihat Xuan Yunji, dia sudah khawatir. Yunxi, jangan khawatir, leluhur tua meninggal. Anda masih orang yang paling terhormat di klan Xuan saya. Pikiran Xuan Yunxi sederhana dan secara alami tidak memperhatikan perbedaan dalam kata-kata ini. Namun Alexia mengangkat Alexia dengan tenang. Kepala sekte itu jelas menyembunyikan niat jahat. Tepat setelah leluhur Xuan Yi meninggal, Xuan Yunxi, tuan muda Xuan Yi, telah dibawa pergi. Tampaknya di masa depan, Xuan Yun, posisi Si, sudah dalam bahaya. Terima kasih Master Sekte, Yunxi sedang tidak enak badan, jadi saya akan pergi dulu. Kematian leluhur dan pengorbanan aktif Alexia membuat Xuan Yunxi benar-benar tidak berniat membuat alasan dengan mereka dan hanya ingin meninggalkan tempat ini dari benar dan salah. Xuan Yunjan bersandar di depan kepala Xuan Yi dan tersenyum sedikit. Tanpa belenggu leluhurnya, ayahnya menjadi kepala-kepala yang sebenarnya. Jadi dia tidak akan menjadi tuan muda yang sah di masa depan. Ayah, leluhur Xuan Yi meninggal. Anda adalah satu-satunya keberadaan yang dapat diandalkan oleh seluruh keluarga Xuan, dan Anda tidak dapat memiliki keputusan akhir dalam masalah masa depan. Ada senyum tak terlihat di wajahnya. Kepala Xuan Yi, dia menegur, jangan bicara omong kosong. Pada saat ini, dia sudah meredakan ketakutan akan kematian leluhurnya dan secara bertahap menyadari bahwa situasi ini sebenarnya cukup menguntungkan baginya. Setelah bertahun-tahun, meskipun dia adalah Xuan Yi kepala sekte, tetapi hal-hal besar dan kecil semua harus melalui leluhur Xuan Yi untuk mengangguk, dan dia hanya boneka dengan penampilan yang cerah. Ayah, apakah saya berbicara omong kosong? Anda mengerti? Iya. Kepala menghela napas. Sayang sekali kematian leluhur terlalu mendadak. Sejauh yang saya tahu, leluhur mampu memiliki hari ini, tetapi ada banyak yang menentang langit. Kemungkinannya adalah, tetapi senjata ajaib dan kekuatan gaib yang dikuasai tidak ada di Gua Xuanming. Apakah itu leluhur yang diam-diam menyembunyikan warisan dari latihan ini? Kata Xuan Yunjan. Kultivasi ayahku juga terlalu nyata. Saat ini dia sudah menjadi orang pertama di seluruh sekolah Xuan Yi, tetapi dibandingkan dengan leluhur Xuan Yi itu masih jauh. Jika dia bisa mendapatkan warisan leluhur, maka miliknya ayah pasti akan lebih baik satu lantai. Kepala Xuan Yi menggelengkan kepalanya.
Saya telah mencari Gua Xuanming dan saya tidak menemukan apapun. Mungkinkah mata Xuan Yujian tertuju pada Xuan Yunxi yang baru saja pergi? Relatif mungkin saja itu sudah diwarisi oleh nenek moyang. Jika warisan dan harta ada di Xuan Yunxi, maka senyum sinis muncul di wajah Xuan Yunjian. Kamu dapat bertanya secara diam-diam. Kepala Xuan Yi membuat gerakan pisau tangan. Jika perlu, kamu dapat mengambil beberapa tindakan kecil. Xuan Yun sangat gembira setelah mendengar ini. Tampaknya ayahnya setuju dengan idenya. Yunxi jelas tidak akan sombong lama-lama. Xuan Yunjian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, "Ayah, di mana arai dewa penghancur Xuan Yi di Gua Yi Xuanming?" Kepala Xuan Yi menggelengkan kepalanya, matanya serius. Arai dewa penghancur Xuan Yi membutuhkan dengan kondisi waktu dan persiapan. Setelah pertimbangan secara cermat, saya memutuskan untuk menempatkan formasi besar di istana bawah tanah tertutup. Xuan Yunjian tercengang. Istana bawah tanah tertutup? Lakukan saja hal Anda, dan saya harus mengatur formasi juga. Kemudian karena Xiao Huang menghisap Yu Wei leluhur, para tetua tidak berani menyentuh Xiao Huang secara langsung. Pada akhirnya, setelah mempertimbangkan kepala Xuan Yi, dia mengumpulkan kekuatan banyak tetua untuk memindahkan Xiao Huang keluar dari Gua Xuanming dan memenjarakannya di istana penyegelan bawah tanah Xuan Yi. Langit semakin cerah dan ada kekosongan perut ikan berwarna putih yang berbeda dari hari-hari cerah di masa lalu. Istana Yunxi. Xuan Yunxi telah berada di sisi Alexei untuk waktu yang lama, dan meskipun hatinya masih sedih pada saat ini, dia masih sedikit enggan untuk berpikir bahwa Tuan barunya akan mengorbankan dirinya sendiri. Ia benar-benar tidak menginginkan Alexei mengorbankannya. "Tuan, hari ini adalah hari matahari. Anda menyesalinya sekarang dan sudah terlambat." "Saya tidak pernah menyesalinya. Ini Anda, hati-hati tentang segalanya." Alexei menggelengkan kepalanya, tetapi ketika dia melihat Xuan Yunxi, dia tidak terkesan oleh bocah lelaki sederhana itu. Gadis ini menunjukkan sedikit simpati dan mungkin tidak lama sebelum kepala Xuan Yi yang berbudi luhur akan menyerangnya. Murid-murid yang dikorbankan akan dikirim ke istana bawah tanah yang disegel sebelumnya. Para tetua balai penegakan hukum telah mengepung Alexei dengan para murid, seolah-olah mereka takut Alexei akan melarikan diri. Senyum tipis muncul di sudut mulut Alexei dan dia tidak lupa tersenyum pada Xuan Yunxi dan berjalan ke istana bawah tanah yang disegel dengan tangan di belakangnya. Klik! Saat Alexei memasuki istana bawah tanah, gerbang istana bawah tanah terbanting tertutup. Hati Xuan Yunxi terasa sedikit tercekik saat mendengar suara keras menutup pintu. Dia tahu bahwa setelah hari ini dia mungkin tidak akan pernah melihat tuannya lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah belajar banyak tentang kekuatan Xinghai, dan Alexei tidak pernah lelah mengajar. Menurutnya ini adalah pengaturan pemakaman Alexei. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, dia tidak bisa mengerti mengapa tuannya ingin mati. Apakah itu benar-benar yang disebut sebab dan akibat? Pada saat ini, Alexei secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Xuan Yunxi. Pada saat gerbang ditutup, dia mencoba membuka pintu aula dari dalam keluar, tetapi terpental oleh jejak hukum dari langit dan bumi. Bahkan jika tubuh mendalam Alexei berubah menjadi kekuatan spiritual dan tubuh jiwa berubah menjadi kekuatan raksasa yang tak terbatas, itu tidak berpengaruh sama sekali. Napas reinkarnasi dimanifestasikan di tangan Alexei, membentuk kekuatan besar, mendorongnya ke seluruh gerbang istana. Masih tidak bergerak. Kekuatan yang begitu besar dari hukum langit dan bumi membuat Alexei merasa sedikit bermartabat. Hukum langit dan bumi yang begitu besar tidak dapat dibuka bahkan jika itu terlalu nyata. Alexei menatap gerbang istana dan sekarang dia berada dalam situasi pasif. Jadi dia hanya bisa mencari Xiao Huang terlebih dahulu, mencoba menemukan cara untuk keluar. Di istana bawah tanah yang disegel, Xiao Huang meringkuk di tanah yang dingin. "Xiao Huang!" Alexei mengambil beberapa langkah dan berjalan langsung ke Xiao Huang. Dia mengelurkan tangannya dan segera merasa bahwa tubuh Xiao Huang panas. Kilau merah dan biru di alisnya bergantian terus-menerus. Dan kekuatan hukum di tubuhnya mengalir kemana-mana dan ternyata diambang kehancuran melalui. Wajah Alexei berat dan teknik gosip Tiandian digunakan di tubuhnya. Dia menemukan bahwa Xiao Huang seperti dua basis kultivasi yang bertabrakan dengan keras saat ini. Tetapi itu juga membentuk keseimbangan yang aneh dan bahkan terus mempromosikan murid ganda, mimpi buruk berevolusi. Mimpi buruk murid kembar yang sebenarnya akan segera datang. Mungkinkah
Bagian lainnya adalah kultivasi dan kekuatan leluhur Xuan Yi. Jika itu masalahnya, maka Xiao Huang harus melampaui segalanya setelah terobosannya. Hebat. Alexei menghela napas. Xiao Huang akhirnya berhasil setelah beberapa tikungan dan belokan menyelesaikan evolusi mimpi buruk bermata kembar. Saya pikir itu akan sangat membantu untuk seluruh tata letak penguasa reinkarnasi. Namun, Alexei juga tahu situasinya jika mereka tidak dapat menembus batasan istana bawah tanah ini di bawah pengaruh formasi Dewa Penghancur Xuan Yi dan bantuan Sutra Hati Dewi tertinggi Xuan Tian, dia dan Xiao Huang akan menghancurkan manusia dan dewa. Di luar penjara bawah tanah, Xuan Yunxi melihat punggung Alexei yang menghilang dan rasa kesepian memenuhi hatinya. Leluhur meninggal dan tuannya berkorban. Di seluruh Xuan Yi ini hanya dirinya yang tersisa. Kepala Xuan Yi duduk bersila di ruang terbuka di luar istana bawah tanah tertutup, dan 10 tetua Xuan Yi semuanya berada di posisi mereka dan duduk di sekelilingnya. Angin dan pasir ada di mana-mana, debu memercik dan formasi besar muncul di tanah batu giok besar. 10 tetua Xuan Yi, 10 latihan berbeda, 5 kekuatan mental berbeda, emas, kayu, air, api dan bumi. Untuk sementara waktu, di seluruh istana bawah tanah, guntur dan kilat saling berkait. Angin kencang bertiup dan angin dan api bercampur. Kekuatan yang berbeda ini pada saat ini diringkas dengan sempurna menjadi kekuatan tirani yang bahkan dapat menghancurkan energi pembangkit tenaga listrik Taijhen. Hal yang paling aneh adalah bahwa semua kekuatan jiwa ilahi mereka mengalir ke dalam formasi besar seperti sungai. 10 tetua Xuan Yi ini juga menyiratkan 5 elemen dan gosip. Di bawah kekuatan ganda, formasi besar mengandung niat membunuh yang mengerikan. Pada saat ini, di tangan kepala Xuan Yi, halaman buku dengan cahaya keemasan muncul. Ini adalah Sutra Hati Xuan Tian. Dalam Sutra Hati Xuan Tian, telapak tangan ramping tiba-tiba muncul dan cahaya ilahi meledak cemerlangan tanpa henti, kokoh tanpa henti. Xuan Yunxi menyaksikan Xuan Yi menghancurkan formasi ilahi perlahan terbuka. Tangannya mengepal tanpa sadar. Di istana bawah tanah yang disegel saat ini, setelah formasi ini diaktifkan, ada perubahan yang mengguncang bumi. Awalnya, istana bawah tanah yang disegel itu dingin dan lembab, tetapi di bawah daya tarik formasi yang meroket ini, ia telah berubah bentuknya, seolah-olah sudah menjadi lautan pedang dan api. Lautan api yang bergoyang dan gunungan pisau yang menumpuk tanpa henti di lautan api. Tuhan, Xiao Huang berada di ambang menerobos dengan seluruh kekuatannya dan tidak punya waktu untuk terganggu dan menghindari sisinya dari semua bahaya. Pada saat ini, Alexei juga memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, seni membakar darah, tubuh iblis, tubuh 100 roh jahat dan lain-lain, dan menunjukkannya secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya sedikit dan nyala api emas dan perak langsung tersapu. Xuan Yi benar-benar api. Xuan Er habis-habisan. Energi murni di Xuan Lingzhu dituangkan ke dalam api Taoisme, dan Xuan Er menembak dengan seluruh kekuatannya, dan api emas dan perak berubah menjadi terbang. Nyala api di lautan api Hopeng dalam sekejap tampaknya membakar seluruh istana bawah tanah. Hancurkan aku! Dari api seperti neraka, hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Masing-masing dari mereka membawa kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, didorong oleh pemikiran berbeda dari 10 Xuan Tian. Masing-masing hantu jahat di neraka telah berturut-turut menggunakan kekuatan gaib yang berbeda. Mereka bukan sekedar boneka, tetapi sudah memiliki kesadaran bertarungnya sendiri. Alexei dengan teguh menjaga Xiao Huang seperti dewa pembunuh, bertarung berdampingan dengan Yan Xuan Er. Sepertinya kekuatan Yan Xuan Er tidak cukup. Kalau begitu, Sutu Yuan jimat, buka. Aura Sutu yang kuat tiba-tiba muncul dan berkumpul di samping Xiao Huang. Pedang besar dan Sutu Yuan Qi membentuk perisai untuk melindungi Xiao Huang di semua arah. Xiao Huang Yan menyaksikan Alexei dan Yan Xuan Er bertarung dengan darah, dan matanya menjadi tegas dan tajam. Ini akan menerobos, ini akan menjadi lebih kuat. Ia ingin melindungi tuannya. Ia ingin menginjak seluruh Xuan Yimen di bawah kakinya. Di istana bawah tanah yang disegel, sinar cahaya yang kuat keluar dari Xiao Huang, dan sinar cahaya ini membentuk formasi yin dan yang di udara.
dan lubang bundar seharusnya menjadi satu yin dan satu yang sekarang ditempati oleh cahaya merah dan biru yang menyilaukan. Bersambung.